Kalau kita bicara tentang menjadi kaya setelah usia 40 tahun, hal pertama yang harus kita luruskan adalah definisinya. Kaya bukan sekedar punya uang banyak, tapi memiliki kontrol atas waktu, memiliki aset yang terus menghasilkan, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tenaga. Ini penting karena kalau kamu masih mengandalkan tenaga di usia 40 tahun ke atas, kamu sedang bermain di permainan yang salah. Tenaga manusia ada batasnya, dan usia membuat batas itu semakin nyata. Di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengandalkan penghasilan aktif, yaitu bekerja untuk mendapatkan uang. Artinya kalau mereka berhenti bekerja, penghasilan juga berhenti. Ini masalah besar. Kenapa? Karena usia 40 ke atas adalah fase di mana risiko kesehatan meningkat, energi menurun, dan tanggung jawab finansial justru sering memuncak, mulai dari biaya pendidikan anak sampai kebutuhan orang tua. Sekarang saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Selama ini kamu bekerja untuk uang atau uang yang bekerja untuk kamu? Pertanyaan ini sederhana, tapi dampaknya sangat dalam. Karena orang yang kaya setelah usia 40 hampir selalu berada di sisi kedua. Mereka sudah membangun sistem yang menghasilkan uang, bukan sekedar menukar waktu dengan gaji. Kenapa banyak orang gagal menjadi kaya di usia ini? Bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mereka tidak pernah mengubah cara berpikirnya sejak usia 20 atau 30. Mereka tetap fokus pada pendapatan, bukan pada aset. Mereka mengejar kenaikan gaji, bukan membangun sumber penghasilan baru. Ini seperti terus menambah air ke ember yang bocor tanpa pernah memperbaiki lubangnya. Coba bayangkan ini, kamu bekerja selama 20 tahun, gaji naik, tapi pengeluaran juga ikut naik. Gaya hidup meningkat, cicilan bertambah, dan tanpa sadar, kamu terjebak dalam lingkaran yang sama. Ini yang disebut sebagai jebakan gaya hidup. Di Indonesia, fenomena ini sangat umum. Banyak orang terlihat mapan di luar, tapi sebenarnya rapuh secara finansial. Di usia 40 ke atas, kamu tidak punya kemewahan untuk mengulang dari nol berkali-kali. Waktu menjadi aset paling mahal. Karena itu strategi kamu harus berubah. Bukan lagi soal mencoba banyak hal, tapi memilih sedikit hal yang benar-benar berdampak besar. Lalu apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah melakukan audit finansial secara jujur. Ini bukan sekedar mencatat pengeluaran, tapi memahami kemana uang kamu benar-benar mengalir. Apakah lebih banyak ke konsumsi atau ke aset? Banyak orang kaget ketika menyadari bahwa sebagian besar uang mereka habis untuk hal yang tidak memberikan nilai jangka panjang. Misalnya kamu mungkin merasa pengeluaran kecil seperti makan di luar tidak masalah, tapi jika dihitung selama 10 tahun, jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pertanyaannya, apakah itu mendekatkan kamu ke kebebasan finansial atau justru menjauhkan? Langkah kedua adalah menghentikan kebocoran finansial. Ini bukan berarti kamu harus hidup pelit, tapi hidup dengan sadar. Setiap rupiah yang keluar harus punya alasan yang jelas. Di usia ini, kamu tidak lagi membeli karena ingin terlihat sukses, tapi karena memang itu mendukung tujuan hidup kamu. Langkah ketiga adalah mulai membangun aset produktif. Ini inti dari semuanya. Aset produktif adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang tanpa kamu harus selalu hadir. Contohnya bisa berupa properti yang disewakan, usaha kecil yang sudah berjalan sistematis, atau investasi di instrumen yang memberikan imbal hasil. Di Indonesia, banyak orang masih ragu untuk berinvestasi karena takut rugi, padahal resiko terbesar justru tidak berinvestasi. Inflasi rata-rata di Indonesia berada di kisaran 3-5% per tahun. Artinya, kalau uang kamu hanya disimpan, nilainya akan terus turun. Saya ingin kamu melihat ini secara realistis. Jika kamu memiliki 100 juta rupiah hari ini, dalam 10 tahun ke depan, nilai realnya bisa jauh lebih kecil jika tidak diinvestasikan. Jadi pilihan kamu bukan antara aman dan beresiko, tapi antara pasti rugi secara perlahan atau berpotensi tumbuh dengan resiko yang terukur. Namun membangun aset di usia 40 tidak bisa sembarangan. Kamu tidak punya waktu untuk spekulasi. Kamu harus fokus pada sesuatu yang kamu pahami. Misalnya, jika kamu sudah lama bekerja di bidang tertentu, gunakan pengalaman itu untuk membangun usaha yang relevan. Ini jauh lebih aman dibanding mencoba sesuatu yang benar-benar baru tanpa pemahaman. Pernahkah kamu melihat orang yang tiba-tiba sukses di usia 40 atau 50? Banyak orang mengira itu keberuntungan, padahal seringkali itu hasil dari pengalaman puluhan tahun yang akhirnya dimonetisasi dengan benar. Langkah berikutnya adalah meningkatkan nilai diri, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Di usia 20, kamu belajar untuk mendapatkan pekerjaan. Di usia 40, kamu belajar untuk menciptakan peluang.
Ini pergeseran yang sangat penting. Kamu tidak lagi hanya menjadi pelaku, tapi mulai menjadi pengarah. Misalnya, jika kamu memiliki keahlian tertentu, kamu bisa mulai mengajarkan orang lain, membuka pelatihan, atau membangun tim. Ini membuat kamu tidak lagi bekerja sendirian. Dan ketika kamu bisa menghasilkan uang melalui sistem dan orang lain, disitulah percepatan kekayaan mulai terjadi. Saya ingin kamu merenung sebentar. Selama ini, apakah kamu sudah membangun sistem atau masih menjadi bagian dari sistem orang lain? Tidak ada yang salah dengan bekerja, tapi jika itu satu-satunya sumber penghasilan kamu, maka resikonya sangat tinggi. Di Indonesia, banyak usaha kecil sebenarnya punya potensi besar, tapi tidak berkembang karena pemiliknya tidak membangun sistem. Semua bergantung pada dirinya sendiri. Ketika dia berhenti, usaha ikut berhenti. Ini yang harus kamu hindari. Di usia 40, fokus kamu bukan lagi bekerja lebih lama, tapi membuat pekerjaan tetap berjalan meskipun kamu tidak selalu ada. Ini inti dari membangun kekayaan jangka panjang. Dan satu hal yang sering diabaikan adalah lingkungan. Kamu akan sangat sulit menjadi kaya jika lingkungan kamu tidak mendukung. Bukan berarti kamu harus meninggalkan orang lama, tapi kamu perlu menambah lingkungan baru yang memiliki cara berpikir yang lebih maju. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yaitu bagaimana cara mempercepat pertumbuhan kekayaan di usia 40 ke atas. Karena jujur saja, kamu tidak punya waktu 20 atau 30 tahun untuk mencoba-coba. Strategi kamu harus lebih presisi, lebih terarah, dan yang paling penting, lebih realistis. Di fase ini kamu harus memahami satu konsep penting, yaitu kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Banyak orang di usia 40 gagal berkembang bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu lama berpikir dan terlalu takut salah. Padahal dalam dunia finansial, waktu yang terlewat seringkali lebih mahal daripada kesalahan kecil. Coba perhatikan fenomena sederhana di Indonesia. Banyak orang menunda investasi karena menunggu waktu yang tepat. Mereka menunggu harga turun, menunggu kondisi stabil, atau menunggu merasa siap. Tapi ironisnya, saat semua terasa aman, peluang terbaik justru sudah terlewat. Ini yang membuat banyak orang selalu tertinggal. Sekarang saya ingin kamu ubah cara pandang. Fokus bukan lagi pada mencari waktu terbaik, tapi menciptakan momentum. Artinya kamu mulai sekarang dengan strategi yang terukur, bukan menunggu kondisi sempurna. Lalu bagaimana cara mempercepatnya? Langkah berikutnya adalah memanfaatkan efek pengganda. Ini konsep sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dalam praktiknya, ini berarti kamu tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tapi mulai membangun beberapa aliran yang saling mendukung. Misalnya kamu punya pekerjaan utama, dari sana kamu sisihkan sebagian untuk investasi, lalu dari pengalaman kerja kamu mulai membangun usaha sampingan. Ketika usaha itu mulai menghasilkan, hasilnya kamu putar lagi ke aset lain. Ini menciptakan siklus yang terus berkembang. Di Indonesia, banyak orang berhenti di satu titik. Mereka punya penghasilan tambahan, tapi tidak pernah mengembangkannya. Padahal justru disitulah peluang terbesar berada. Pernahkah kamu melihat seseorang yang terlihat biasa saja, tapi tiba-tiba dalam beberapa tahun hidupnya berubah drastis? Itu biasanya bukan karena satu sumber penghasilan, tapi kombinasi dari beberapa sumber yang tumbuh bersamaan. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih strategis, yaitu leverage atau daya ungkit. Ini adalah kunci yang sering diabaikan. Karena kalau kamu hanya mengandalkan tenaga sendiri, pertumbuhan kamu akan selalu linear. Tapi dengan leverage, pertumbuhan bisa menjadi eksponensial. Leverage bisa berupa waktu orang lain, uang orang lain, atau teknologi. Contohnya sederhana, jika kamu membuka usaha dan mengerjakan semuanya sendiri, pertumbuhan kamu terbatas. Tapi jika kamu membangun tim, kamu bisa mengalihkan hasil tanpa menambah waktu kerja secara signifikan. Begitu juga dengan teknologi. Di era sekarang, banyak hal bisa dimonetisasi. Penjualan, pemasaran, bahkan pelayanan. Ini membuat usaha kamu bisa berjalan 24 jam tanpa harus selalu kamu awasi. Data menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi memiliki peluang bertahan dan berkembang lebih tinggi dibanding yang tidak. Ini bukan teori, ini realita yang sudah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang saya ingin kamu berpikir lebih jauh. Apa yang selama ini kamu lakukan yang sebenarnya bisa didelegasikan tapi masih kamu pegang sendiri? Karena seringkali hambatan terbesar bukan di luar tapi di dalam diri kita sendiri. Kita merasa harus mengontrol semuanya. Padahal justru itu yang menghambat pertumbuhan. Langkah berikutnya adalah fokus pada aset yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Di usia 40, kamu tidak bisa hanya bermain aman.
tapi juga tidak boleh spekulatif. Kamu harus berada di tengah, yaitu resiko yang terukur dengan potensi hasil yang jelas. Misalnya properti di lokasi berkembang, usaha berbasis kebutuhan dasar, atau sektor yang memiliki tren jangka panjang yang kuat. Di Indonesia, sektor seperti makanan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari cenderung lebih stabil karena permintaannya konsisten. Tapi di sisi lain, kamu juga perlu memahami bahwa tidak semua peluang cocok untuk kamu. Banyak orang gagal karena ikut-ikutan. Mereka melihat orang lain sukses di satu bidang, lalu mencoba hal yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi dirinya. Ini kesalahan yang sangat umum. Saya ingin kamu menggunakan pendekatan yang lebih rasional. Tanyakan pada diri sendiri, apakah peluang ini sesuai dengan pengalaman saya? Apakah saya memahami resikonya? Dan yang paling penting, apakah saya siap menjalankannya dalam jangka panjang? Karena membangun kekayaan bukan sprint, tapi maraton yang terarah. Sekarang kita masuk ke aspek yang sering diremehkan, yaitu pengelolaan emosi dalam keputusan finansial. Di usia 40, kamu sudah punya pengalaman hidup yang cukup. Tapi itu tidak menjamin kamu bebas dari kesalahan emosional. Banyak keputusan finansial yang buruk justru diambil karena emosi. Takut ketinggalan, ingin cepat kaya, atau panik saat kondisi tidak sesuai harapan. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai tren investasi. Ketika sesuatu sedang ramai, banyak orang masuk tanpa analisis. Dan ketika turun, mereka keluar dengan kerugian. Ini bukan masalah pengetahuan, tapi masalah kendali diri. Orang yang berhasil membangun kekayaan di usia 40 biasanya bukan yang paling pintar, tapi yang paling disiplin. Mereka tidak mudah tergoda, tidak mudah panik, dan selalu berpegang pada strategi. Saya ingin kamu jujur lagi, berapa banyak keputusan finansial kamu selama ini yang didorong oleh emosi, bukan logika. Karena kalau kamu ingin mengubah hasil, kamu harus mengubah cara kamu mengambil keputusan. Langkah berikutnya adalah memperkuat arus kas. Ini sangat penting. Banyak orang fokus pada aset tapi lupa bahwa arus kas adalah darah dari sistem keuangan mereka. Aset tanpa arus kas bisa menjadi beban, tapi arus kas yang kuat bisa mempercepat pertumbuhan aset. Misalnya kamu memiliki usaha kecil yang menghasilkan keuntungan rutin. Itu jauh lebih berharga dibanding aset yang hanya naik nilai tapi tidak menghasilkan uang secara langsung. Di Indonesia banyak orang memiliki aset seperti tanah atau rumah, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini bukan kesalahan, tapi juga bukan strategi yang optimal. Saya tidak mengatakan itu buruk, tapi di usia 40 kamu membutuhkan kombinasi antara pertumbuhan dan arus kas. Sekarang bayangkan ini, jika setiap bulan kamu memiliki tambahan penghasilan dari beberapa sumber, berapa besar potensi yang bisa kamu bangun dalam 5-10 tahun ke depan? Disinilah percepatan terjadi. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi titik kegagalan terbesar, yaitu kesalahan fatal yang diam-diam menghancurkan peluang kaya di usia 40 ke atas. Menariknya, kesalahan ini sering tidak disadari, bahkan oleh orang yang merasa sudah cukup berpengalaman. Kesalahan pertama adalah terlalu percaya diri dengan pengalaman masa lalu. Ini terdengar positif, tapi justru bisa menjadi jebakan. Dunia berubah dengan cepat, terutama dalam ekonomi dan teknologi. Apa yang berhasil 10 atau 20 tahun lalu belum tentu relevan hari ini. Di Indonesia banyak pelaku usaha yang dulu sukses di era lama, tapi akhirnya tertinggal karena tidak mau beradaptasi. Mereka merasa sudah tahu semuanya, padahal pasar sudah berubah. Pola konsumsi berubah, cara orang membeli berubah, bahkan cara orang mempercayai sebuah produk juga berubah. Saya ingin kamu refleksi, apakah cara kamu mencari uang hari ini masih sama seperti 10 tahun lalu? Kalau iya, itu sinyal bahaya. Karena orang yang terus berkembang adalah mereka yang mau belajar ulang, bahkan dari nol, meskipun usianya sudah tidak muda. Kesalahan kedua adalah menunda keputusan penting. Di usia 20, menunda mungkin masih bisa ditoleransi, tapi di usia 40, menunda adalah kemewahan yang mahal. Setiap tahun yang terlewat adalah potensi pertumbuhan yang hilang. Coba kita gunakan logika sederhana. Jika kamu menunda investasi atau membangun usaha selama 5 tahun, itu bukan sekedar kehilangan waktu, tapi kehilangan efek pengganda yang seharusnya sudah bekerja sejak awal. Banyak orang merasa mereka akan mulai nanti saat kondisi lebih siap. Tapi kenyataannya, kondisi tidak pernah benar-benar siap. Yang ada hanyalah keputusan untuk mulai atau tidak. Kesalahan ketiga adalah tidak memiliki perlindungan finansial. Ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat besar. Di usia 40 ke atas, resiko kesehatan meningkat. Tanpa perlindungan yang memadai, satu kejadian saja bisa menghapus semua yang sudah kamu bangun.
Data dari industri asuransi di Indonesia menunjukkan bahwa biaya kesehatan terus meningkat setiap tahun, bahkan bisa lebih tinggi dari inflasi umum. Artinya tanpa persiapan, beban finansial bisa sangat berat. Ini bukan tentang pesimis tapi tentang realistis. Orang yang cerdas secara finansial tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tapi juga pada perlindungan. Kesalahan keempat adalah tidak memiliki fokus. Ini terlihat sederhana tapi dampaknya besar. Banyak orang di usia 40 justru mencoba terlalu banyak hal sekaligus. Mereka ingin investasi di banyak tempat, mencoba berbagai usaha, tapi tanpa arah yang jelas. Akibatnya energi terpecah, hasil tidak maksimal. Saya ingin kamu memahami ini. Di usia 40, fokus adalah keunggulan. Kamu tidak perlu melakukan banyak hal, tapi kamu harus melakukan hal yang tepat dengan konsisten. Lebih baik punya satu sumber penghasilan yang berkembang kuat daripada 5 yang stagnan. Kesalahan berikutnya adalah gaya hidup yang tidak terkendali. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini nyata. Banyak orang yang penghasilannya meningkat, tapi tidak pernah benar-benar menjadi kaya karena pengeluarannya ikut meningkat. Fenomena ini sangat umum di kota-kota besar di Indonesia. Ketika penghasilan naik, standar hidup ikut naik, mulai dari kendaraan, tempat tinggal, hingga gaya konsumsi sehari-hari. Tanpa disadari, semua itu mengunci kamu dalam siklus yang sulit keluar. Saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri, apakah peningkatan penghasilan kamu selama ini benar-benar meningkatkan aset atau hanya meningkatkan gaya hidup? Karena ini dua hal yang sangat berbeda. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih konstruktif, yaitu bagaimana menghindari semua kesalahan ini secara praktis. Pertama, kamu harus memiliki sistem keputusan yang jelas. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Setiap keputusan finansial harus melalui pertimbangan logis. Misalnya, apakah ini menghasilkan arus kas? Apakah ini meningkatkan nilai aset? Apakah resikonya bisa dikendalikan? Jika jawabannya tidak jelas, sebaiknya ditunda atau bahkan dihindari. Kedua, buat prioritas yang tegas. Tidak semua peluang harus diambil. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan kamu dan fokus di sana. Ini akan membuat energi kamu lebih terarah dan hasil lebih maksimal. Ketiga, bangun cadangan keamanan. Ini bisa berupa dana darurat atau perlindungan lain yang memastikan kamu tetap stabil meskipun terjadi hal tak terduga. Ini bukan untuk menghasilkan uang, tapi untuk melindungi apa yang sudah kamu miliki. Keempat, disiplin terhadap proses. Ini yang sering sulit. Banyak orang ingin hasil cepat tapi tidak mau menjalani proses yang konsisten. Padahal kekayaan hampir selalu dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Saya ingin kamu memahami satu hal penting, tidak ada strategi yang akan berhasil jika kamu tidak konsisten. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu bagaimana menyusun langkah konkret yang bisa langsung kamu jalankan mulai hari ini. Bukan teori, bukan motivasi kosong, tapi sistem yang realistis dan bisa kamu terapkan, bahkan jika kamu merasa terlambat memulai. Langkah pertama adalah menetapkan ulang arah finansial kamu dengan sangat jelas. Di usia 40, kamu tidak lagi punya ruang untuk tujuan yang kabur, kamu harus spesifik. Misalnya, berapa jumlah aset yang ingin kamu capai dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Berapa penghasilan pasif yang kamu butuhkan setiap bulan? Dan kapan kamu ingin berhenti bergantung pada pekerjaan utama? Tanpa angka yang jelas, semua usaha kamu akan terasa seperti berjalan tanpa arah. Sekarang bayangkan ini, jika kamu ingin memiliki penghasilan pasif 10 juta rupiah per bulan dalam 10 tahun, maka kamu bisa mulai menghitung kebutuhan aset yang diperlukan. Dengan pendekatan sederhana, jika imbal hasil rata-rata 6% per tahun, kamu membutuhkan aset sekitar 2 miliar rupiah. Ini bukan angka kecil, tapi bukan juga sesuatu yang mustahil jika dibangun secara bertahap. Langkah kedua adalah membangun mesin penghasil uang pertama kamu. Ini sangat krusial. Banyak orang ingin langsung punya banyak sumber penghasilan, tapi lupa bahwa semuanya selalu dimulai dari satu yang kuat. Fokus kamu bukan pada jumlah, tapi pada kualitas. Misalnya, kamu bisa mulai dari usaha kecil yang sesuai dengan pengalaman kamu, atau investasi yang benar-benar kamu pahami. Tujuannya adalah menciptakan arus kas yang stabil. Begitu mesin pertama ini berjalan, barulah kamu mulai membangun yang kedua, dan seterusnya. Ini seperti membangun pondasi. Kalau pondasi pertama rapuh, semua yang kamu bangun di atasnya akan ikut goyah. Langkah ketiga adalah mengunci kebiasaan finansial yang benar. Ini terlihat sederhana, tapi justru ini yang membedakan hasil jangka panjang.
Kebiasaan seperti menyisihkan uang di awal bukan di akhir, menghindari hutang konsumtif, selalu mengalokasikan sebagian penghasilan untuk aset, ini mungkin terdengar klasik, tapi jika dilakukan secara konsisten, dampaknya sangat besar. Data menunjukkan bahwa perilaku finansial memiliki pengaruh lebih besar dibanding pengetahuan finansial itu sendiri. Artinya tahu saja tidak cukup, kamu harus benar-benar melakukannya. Langkah keempat adalah mempercepat dengan strategi bertahap. Di awal, pertumbuhan mungkin terasa lambat, tapi seiring waktu ketika aset mulai menghasilkan, kecepatan akan meningkat. Ini yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka berhenti di tengah jalan karena merasa hasilnya kecil, padahal mereka belum mencapai titik percepatan. Coba bayangkan ini, tahun pertama kamu mungkin hanya bisa menyisihkan sedikit, tahun kedua mulai terasa lebih ringan, tahun ketiga hasil dari aset mulai membantu, dan di tahun kelima, kamu mulai merasakan perbedaan yang signifikan. Ini bukan keajaiban, ini matematika yang bekerja secara konsisten. Langkah berikutnya adalah membangun sistem, bukan hanya penghasilan. Ini perbedaan besar. Penghasilan bisa hilang, tapi sistem yang baik akan terus menghasilkan. Misalnya jika kamu punya usaha, pastikan usaha itu tidak sepenuhnya bergantung pada kamu. Buat alur kerja yang jelas, delegasikan tugas dan gunakan teknologi untuk membantu operasional. Jika kamu berinvestasi, buat strategi yang terstruktur, bukan keputusan acak. Intinya apapun yang kamu bangun harus bisa berjalan meskipun kamu tidak selalu terlibat secara langsung. Sekarang saya ingin kamu melihat ini secara jujur. Apakah yang kamu miliki saat ini sudah berupa sistem atau masih bergantung pada tenaga kamu? Langkah berikutnya adalah evaluasi berkala. Banyak orang memulai dengan semangat, tapi tidak pernah mengevaluasi. Akibatnya mereka tidak tahu apakah strategi mereka efektif atau tidak. Setiap beberapa bulan, luangkan waktu untuk melihat kembali kondisi finansial kamu. Apakah aset bertambah? Apakah arus kas meningkat? Apakah ada kebocoran yang perlu diperbaiki? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang memastikan kamu tetap berada di jalur yang benar. Kemudian jangan lupakan satu hal penting, yaitu menjaga energi dan kesehatan. Ini sering diabaikan padahal sangat krusial. Kekayaan tidak ada artinya jika kamu tidak punya energi untuk menikmatinya. Di usia 40 tahun ke atas, kesehatan menjadi aset utama. Tanpa itu, semua rencana bisa terganggu. Jadi selain membangun finansial, pastikan kamu juga menjaga pola hidup yang mendukung produktivitas jangka panjang. Dan yang terakhir, kamu harus memiliki mental jangka panjang. Ini bukan perjalanan cepat. Akan ada fase naik dan turun. Akan ada momen di mana kamu merasa stagnan. Tapi selama kamu tetap konsisten, hasilnya akan mengikuti. Saya ingin kamu memahami ini dengan sangat jelas. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya perlu strategi yang berbeda. Banyak orang memulai dari usia muda, tapi tidak semua berhasil. Sementara ada yang mulai di usia 40 atau bahkan 50 tahun, tapi akhirnya mencapai kebebasan finansial karena mereka lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih terarah. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah kamu siap untuk mengubah cara kamu bermain? Karena setelah titik ini, hasil kamu sepenuhnya ditentukan oleh keputusan yang kamu ambil setiap hari. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling cepat memulai yang menang, tapi siapa yang paling konsisten bertahan sampai tujuan tercapai. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang nyata untuk kamu. Sekian dari Jojolog. Wassalam.